Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladina kafaru syawa'un alaihim anjartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, dan mereka yakin terhadap hari akhirat. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, apakah engkau memperingatkan mereka itu atau tidak engkau peringatkan. Mereka tidak akan beriman.
Allah telah mengunci mati hati mereka dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka pun tertutup, dan mereka siksaan yang sangat berat. Para hadirin yang berbahagia rahimakumullah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan umur kita sehingga kita bisa bersilaturahmi lewat media YouTube ini, sehingga kita bisa berbagi ilmu, juga berbagi pengetahuan seputaran ajaran yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang telah memberikan sunnah-sunnah, juga menyampaikan firman-firman Allah. Hadirin rahimakumullah, kita wajib bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat kesempatan, kesehatan, juga nikmat iman yang paling utama. Karena tidak semua orang akan diberikan nikmat iman. Ada yang kesulitan mendapatkan nikmat itu. Coba saudara tapakuri ya, tapakuri. Kita tahu tidak bahwa kita lahir dari ibu yang melahirkan kita seorang muslim, seorang yang beriman. Beriman itu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selain itu bukan iman ya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kaji, subhanallah, kalau kita kaitkan dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di sini atas rahmat dan rohimnya Allah kepada kita. Kita tidak tahu mau dilahirkan di mana, di negara mana, dari ibu yang melahirkan siapa, beragama siapa. Kita Allahu a'lam tidak tahu. Tapi karena rahmat dan rohimnya sudah kehendaknya kita dilahirkan dari ibu seorang muslim, seorang bapak, orang tua kita sebagai muslim, dan di negara yang mayoritas beragama Islam. Nah ini kita patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah juga sempat merenung, kenapa kok Abah ini bisa lahir di Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan lahir dari orang tua yang beragama Islam. Subhanallah. Kalau kaitkan dengan surah Al-Baqarah ya, yang tadi disampaikan ya, kita harus percaya kepada alam gaib ya, kepada alam gaib.
jangan kepada kitab. Yang pertama kita kepada kitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa. Tidak sedikit orang yang beriman mengaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berKTP-kan agama Islam. Itu tidak menjamin orang itu bertakwa. Tidak cukup hanya yakin bahwa kita sudah mengaku di depan negara, di depan masyarakat, di depan keluarga, depan pemerintah itu kita memberikan sensus penduduk beragama Islam di hadapan negara. Tapi dalam kehidupan sehari-hari disuruh sholat sama istri atau sama anak, malah ngambek gitu kan, malah marah. Itu tanda tanya, apakah dia posisinya lagi malah lagi banyak masalah, atau posisinya dia nggak paham bagaimana kita sebagai umat Islam ini kalau sudah beriman ya harus bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Banyak seorang muslim itu bisa menjauhi larangan, tapi menjalankan perintah Allah untuk sholat dan bersedekah dia belum bisa, tidak melaksanakan. Nah, ini tidak bisa dipisahkan. Seorang muslim yang beriman dan bertakwa, yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu sudah satu paket, bahwa seorang muslim itu harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sekemampuan kita bertahap, ya, karena seorang muslim juga punya kapasitas, kemampuan sesuai dengan kadar iman ketakwaan masing-masing. Ada yang bisa menjalankan sholat wajib saja karena belum sampai ke sana. Ada juga yang menjalankan sholat wajib, sholat sunnah juga melaksanakan, baik itu sholat sunat bada, qoblah, atau sholat sunat hajat atau tahajud dan sebagainya. Ada yang bisa juga sunah-sunah Rasul, itu contoh ya, contoh Rasul ya, yang namanya ro'a sunai. Bila kita mendapatkan kesulitan atau kita dalam keadaan bingung, ucapkan astagfirullah, astagfirullah, istighfar ya. Kalau kita melihat suatu keagungan Allah, subhanallah, itu sunnah-sunnah Rasul, itu mendapatkan pahala. Apa yang dilakukan Rasul itu udah ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini seorang muslim harus berusaha untuk bertakwa. Bertakwa itu menjalankan perintahnya, jauhi larangannya, takwa. Kalau beriman baru pengakuan bahwa
Aku percaya pada Allah dan aku percaya kepada hari akhir. Aku percaya pada hari alam gaib. Nah, itu rukun iman. Nah, habis dari itu tidak cukup dengan itu iman, tapi kita harus berusaha untuk bertakwa. Ya, karena dalam surat Al-Baqarah juga sudah disampaikan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, bahwa orang-orang beriman itu dalam surat Al-Baqarah ayat 3 ini ada titik berat. Tidak hanya pengakuan, juga harus percaya, yakin kepada alam gaib. Alam gaib itu apa? Seperti alam barzah, alam rahim, alam akhirat, ya. Kita harus yakin, karena seorang ateis itu nggak percaya bahwa sudah mati ya mati aja, tidak ada kelanjutannya. Kita lanjutkan bahwa setelah kita percaya kepada alam yang gaib, ada pelaksana, kita harus melaksanakan sholat. Nah, begitu. Jadi ada penekanan bahwa kita sebagai muslim itu harus sholat. Ini surat Al-Baqarah, ya. Awal kita bacakan Al-Quran setelah Al-Fatihah itu surat Al-Baqarah, bahwa perintah sholat dalam surat-surat, dalam tiap surat itu ada. Jadi utama yang namanya kita melaksanakan sholat sebagai umat muslim. Jadi tidak ada alasan tidak melaksanakan sholat. Walaupun dalam keadaan sakit, ada tata caranya untuk orang yang sakit. Apalagi orang yang sehat. Tidak ada alasan sibuk kerja, tidak ada alasan lagi di perjalanan. Bisa ada semua, ada tata caranya. Kalau kita dalam perjalanan, kalau di kendaraan bisa melaksanakan. Ada tata cara, yang penting kita ada kemauan untuk melaksanakan kewajiban kita. Juga seorang muslim juga harus menafkahkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang sendiri untuk mengikhlaskan atau memberikan nafkah itu berat, apalagi dalam keadaan sempit, ya. Tapi setidaknya kita berusaha bahwa seorang muslim yang bertakwa, beriman bertawakal, titik penegasan dalam surah-surah Al-Quran ini, 2, sholat dan menafkahkan sebagai rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan sempit juga dia bisa menabung, menyisihkan hartanya. Malah dia kerja juga, udah kerja sebagai kuli, ya, pada Siti Khadijah sebagai janda kaya, kerja
sebagai pekerja, ya selain menafkahkan menyisihkan dari gajinya, upahnya, memberikan contoh bagaimana kita menyikapi sebagai muslim, tidak hanya bicara saja atau pengakuan saja, tapi dengan dipraktekkan ya. Akhlakul karimah dari Rasul itu subhanallah bisa menjadikan contoh suri toladan ya. Selain Rasul sebagai nabi, sebagai pemimpin dunia, juga memberikan contoh akhlakul karimah. Jadi kesimpulan dalam tausiah di video ini, kita harus yakin ya akan kebenaran kitab Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Juga kita tidak cukup beriman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab ya Al-Quran, iman kepada qada dan qadar ya, terus hari kiamat ya. Kita juga harus sebagai muslim harus bisa melaksanakan sholat dan bersedekah ya, menafkahkan rezeki sebagian yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan motivasi dari Abah ya, apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan oleh Rasul itu ada makna ya, ada makna. Percaya kepada yang gaib agar kita selalu hati-hati dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita ini tidak sendiri, ada yang mengawasi ya, ada yang mengawasi, itu malaikat yang mencatat baik dan benar tingkah laku kita, amal kita ya. Kita akan selalu hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bertindak ya, terus berbuat amal kita ini berfaedah tidak gitu ya, bisa dicatat menjadikan suatu amal tidak. Kalau kita sudah beramal, apa kita ini sabar dan ikhlas enggak? Jangan sampai kita berbuat baik dalam kebenaran timbul rasa sombong, rasa ria, ingin dilihat orang ya. Jadi lillahi ta'ala, apa yang kita lakukan di dunia ini, menolong sesama, melaksanakan perintahnya, itu faedah motivasi dari kesimpulan ya, motivasi dari tausiah berdasarkan surat Al-Baqarah. Kita percaya kepada hal yang gaib agar kita selalu hati-hati ya, hati-hati agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia juga udah terasa kalau kita tidak berdasarkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat firman-Nya dan contoh dari Rasul, bagaimana kita berhidup bersosial. Kalau kita tidak percaya terhadap hal yang gaib itu, mungkin kita ngomong kita seenaknya. Apakah bicara kita ini menyinggung orang? Kalau menyinggung orang, dampaknya
orang merasa teraniaya hingga akhirnya tindakan yang gak baik ya. Jadi ada aturannya. Aturannya itu berujung kepada tadi percaya kepada yang gaib ya, percaya yang gaib yang telah diajarkan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala beri firman kepada Rasul melaksanakan dan menyebarkan dengan sunnah-sunnahnya kepada kita sebagai muslim. Marilah kita tetap dalam keimanan dan ketakwaan, dan kita mencontoh Rasulullah SAW. Demikian tausiah dari Abah sebagai motivasi kepada umat muslim agar selalu waspada ya, dan selalu yakin akan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Al-Qur'an, dan mencontoh apa yang dilakukan, apa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.